kembali lagi di channel Miss Cat. Terima kasih yang sudah klik video saya. Nah, di video saya yang kali ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh almarhum nenek saya. Dulu, cerita-cerita ini beliau menceritakan kepada saya saat saya masih kecil dan digunakan untuk seperti mendongeng saat mau menidurkan saya dan kakak saya. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, teman-teman klik subscribe, nyalakan tombol lonceng, biar nanti dapat notifikasi saat saya update dengan video yang baru. Jadi begini ceritanya. Dulu almarhum nenek saya sering menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialaminya saat dia masih kecil dan masih tinggal di desa. Nenek saya biasa menceritakan cerita-cerita seram kepada saya dan kakak saya. Sebenarnya banyak sekali pengalaman bertemu hantu atau jin yang beliau ceritakan kepada saya. Tapi kebanyakan cerita-cerita itu saya udah lupa. Jadi ini benar-benar cerita yang dialamin sendiri oleh nenek saya ya. Jadi cerita ini saya tulis sendiri. Jadi sebagian saya sudah lupa, dan kalaupun masih ada beberapa yang saya ingat, itu juga hanya beberapa bagian dan tidak ingat keseluruhan ceritanya. Tapi dari sekian banyak pengalaman yang diceritakan oleh nenek saya, ini ada satu cerita yang cukup membekas di ingatan saya, yaitu pengalaman saat nenek saya diganggu oleh penghuni kebun bambu saat dia pulang mengaji. Jadi kira-kira seperti ini ceritanya. Saat itu nenek saya kira-kira berumur 11 atau 12 tahun. Beliau ini lahir sekitar tahun 30-an. Jadi saat kejadian itu mungkin sekitar tahun 41. Nama nenek saya Tiara. Biasa dipanggil Yurah oleh adik-adiknya. Panggilan khas orang Malang saat itu ya, untuk memanggil kakaknya. Kata Yu dari kata Mbak Yu. Karena nenek saya memang anak yang tertua. Nenek saya atau Tiara muda ini biasa pergi mengaji ke rumah gurunya selepas maghrib. Sampai sehabis sholat isya masih berlanjut sampai sekitar jam 9 malam. Baru nenek saya dan teman-temannya pulang. Dia biasa pergi dan pulang mengaji beramai-ramai dengan teman-temannya. Tapi karena jarak rumah Tiara yang paling jauh, jadi saat teman-temannya telah sampai di rumah mereka masing-masing, Tiara masih harus berjalan kaki sendirian menuju rumahnya, berbekal obor di tangan, dan dia hafal ayat kursi dan beberapa surat dalam Al-Quran untuk bekal dia di jalan. Desa tempat tinggal nenek saya ini berada di sepanjang aliran sungai di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Saya nggak ingat nama desanya, apalagi nama dusun tempat tinggal nenek saya itu. Saat terakhir saya berkunjung ke desa nenek saya itu sekitar tahun 2012. Saat itu sudah jauh lebih maju pastinya, tapi masih banyak hamparan sawah, deretan pohon-pohon kelapa, dan kebun bambu, atau yang biasa disebut barongan oleh orang Jawa. Jadi pasti kita bisa bayangin ya suasana desa saat nenek saya masih kecil dan masih tinggal di sana, saat belum ada listrik dan rumah-rumah warga masih terbuat dari anyaman bambu dan jarak yang masih saling berjauhan. Nah, sebenarnya sebelum kejadian malam itu, nenek saya atau Tiara sudah pernah diganggu oleh jin yang ada di sepanjang jalan berbatu yang ada di antara rumahnya dengan rumah guru ngajinya. Kejadian yang sebelumnya yang juga membuat Tiara lari terbirit-birit adalah saat dia dan temannya pulang mengaji dan melewati deretan pohon kelapa. Saat dia berjalan melewati jajaran pohon kelapa, tiba-tiba Tiara dan temannya mendengar suara tertawa cekikikan beberapa laki-laki. Suaranya seperti suara laki-laki dewasa, tapi bukan suara laki-laki yang berat. Sadar kalau suara tertawa yang mereka dengar bukan suara manusia, membuat mereka berdua ketakutan dan langsung berlari. Tapi belum sempat Tiara dan temannya melarikan diri, tiba-tiba beberapa butir kelapa jatuh di depan mereka. Dan saat mereka perhatikan, ternyata yang berjatuhan tadi bukan kelapa, melainkan kepala, dan kepala-kepala itu yang menyeringai sambil tertawa cekikikan dengan mata berwarna merah yang mengerikan. Hantu kepala itu disebut ndas gelundung atau gundul pringis oleh orang Jawa. Ada yang bilang kalau ndas gelundung ini berwujud kepala tanpa badan, dan ada juga yang melihatnya berwujud seperti buah kelapa yang bolong seperti dimakan tupai. Bagian yang bolong itu yang berfungsi sebagai mulut yang menyeringai dan tertawa cekikikan. Dan mungkin sebenarnya nenek saya ini hanya satu dari sekian banyak orang yang pernah diganggu oleh hantu ndas gelundung atau gundul pringis ini zaman dulu. Kejadian berikutnya adalah yang terjadi malam itu di dekat kebun bambu atau barongan. Tiara juga sudah tahu benar kalau barongan juga salah satu tempat yang biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi meskipun begitu, dia belum pernah mengalami kejadian aneh selama melewati barongan selama ini.
Tapi malam itu berbeda. Saat melintas dekat rimbunan bambu, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dekat rimbunan bambu itu. Padahal saat itu tidak sedang berangin, dan obor yang dibawa Tiara juga tidak tertiup angin. Karena sudah pernah mengalami kejadian menakutkan bertemu dengan das gelundung, maka Tiara yang sudah merasa ketakutan langsung berusaha lari sekencang-kencangnya. Sesaat dia seperti melihat seseorang di ujung jalan yang gelap. Tapi belum sampai dia di ujung jalan, Tiara tersandung dan jatuh tersungkur. Dan dia juga melihat orang yang di ujung jalan itu menghilang. Saat Tiara mau bangun berdiri, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Tiara ketakutan dan kaget bukan kepalang. Suara perempuan tua terdengar mendengung di telinga Tiara. Mendengar suara itu, Tiara ketakutan dan tidak berani menoleh atau membuka mata. Tapi dia harus memberanikan diri untuk bangun dan segera berlari pulang. Akhirnya, dengan terpaksa dia menoleh ke belakang dan membuka sebelah matanya. Yang dilihatnya adalah nenek-nenek yang mukanya menyeramkan, dengan banyak kutil, dan satu hal yang juga nampak jelas dilihat oleh Tiara adalah payudara nenek-nenek itu sangat besar dan panjang, hampir menjuntai ke tanah. Sekilas Tiara juga melihat nenek-nenek itu kakinya tidak menapak di tanah. Sekujur tubuh Tiara gemetar ketakutan. Masih dengan nafas yang memburu, Tiara berusaha mengumpulkan tenaga untuk segera bangkit dan berlari sekencang-kencangnya menuju rumahnya. Rupanya, barongan yang setiap hari dia lewati itu adalah tempat tinggal Wewe Gombel. Nah, itulah cerita hantu yang pernah diceritakan oleh nenek saya kepada saya dan kakak saya dulu. Mungkin cerita itu terdengar biasa saja saat ini, tapi bagi saya kecil dulu, cerita itu cukup membuat saya tidak bisa tidur dan takut ke kamar mandi sendirian. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian juga pernah mendengarkan cerita atau dongeng dari nenek kalian? Kalau kalian suka dengan video saya tadi, silakan klik like dan share di media sosial yang kalian miliki. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi saat saya update dengan video yang baru. Sampai jumpa!